warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alfianto dengan NIM 1830 10502. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran terkait bagaimana cara memberikan penguatan dan juga menggunakan media dalam proses pembelajaran inti. Selamat menyaksikan. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan masuk kepada materi inti dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi ini hari ini adalah kita akan memahami macam-macam bangun ruang dan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Seperti yang pernah Bapak sebutkan minggu kemarin, ada 7 macam bangun ruang. Nah, mungkin 7 macam bangun ruang ini sudah Ananda pelajari di SD terlebih dahulu. Nah, coba Ananda sebutkan dulu 7 macam dari bangun ruang tersebut. Ada kubus, ada balok, apa lagi? Tabung, Pak. Ya, benar. Nah, selanjutnya siapa yang bisa? Kerucut, Pak. Nah, ya. Apa lagi? Limas, Pak. Ya, limas. Siapa yang bisa lagi? Yang cowok? 5 segi 4, Pak. Kalau untuk limas, itu 5 segi 3, 5 segi 4 itu sama. Nama besarnya itu tetap limas. Nah, siapa lagi yang bisa? Ada 2 lagi bangun ruang. Bola, Pak. Ya, benar. Terakhir? Prisma, Pak. Nah, begitu. Nah, jadi ada 7 macam dari bangun ruang: kubus, balok, tabung, kerucut, limas, bola, dan prisma. Nah, itu dari macam-macam bangun ruang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Nah, yang pertama itu sebelum kita mempelajari sifat-sifat bangun ruang, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian atau definisi dari masing-masing sifat tersebut. Yang pertama, sudut. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu sudut? Titik ujung bangun ruang, Pak. Nah, bisa jadi. Nah, hampir benar. Ada yang lebih tahu definisi yang lebih bagusnya. Apa itu sudut? Perpotongan 3 rusuk atau Nah, lebih. itu jawaban yang benar. Perpotongan 3 rusuk atau lebih. Nah, untuk rusuk, apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Coba. Perpotongan 2 sisi, Nah, Pak. benar. Itu dia. Selanjutnya, definisi dari sisi. Apa itu sisi? Saya, Pak. Sisi adalah yang menutupi bangun ruang, Pak. Nah, bisa jadi, tapi mungkin kata-katanya lebih disederhanakan. Ada yang bisa lagi? Apa itu sisi? Bangun datar yang merupakan batas dari bangun ruang, Pak. Nah, itu dia jawaban yang benar. Nah, yang tadi itu sudah benar, cuman kata-katanya lebih disesuaikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu di diagonal ruang. Ada yang tahu di sini apa itu diagonal ruang? Saya, Pak. Coba Anda. Garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan tidak sebidang. Nah, itu dia jawabannya. Kalau diagonal bidang, ada yang tahu? Saya. Nah, silakan dicoba. Garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Nah, itu dia jawabannya. Nah, jadi diagonal bidang itu garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Nah, yang terakhir itu sifat-sifatnya bidang diagonal. Ada yang tahu dari definisi atau pengertian bidang diagonal? Nah, yang di belakang, ayo coba. Daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun menjadi 2 bagian. Nah, itu dia jawaban. Bagus sekali. Di sini Bapak lihat Ananda semua ada di rumah membaca materi yang akan kita pelajari hari ini, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nah, yang pertama itu kita masuk kepada kubus. Nah, seperti ini kira-kira gambar kubus. Nah, dari definisi kubus, ada yang tahu mana sudutnya dan kubus itu memiliki berapa titik sudut? Nah, seperti yang kita tahu definisinya tadi, yaitu sudut itu perpotongan 3 rusuk atau lebih, atau titik-titik yang berada di ujung bangun ruang tersebut. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Saya, Nah, Pak. silakan. 8, Pak. Nah, betul sekali. Kubus memiliki 8 titik sudut yang siku-siku.
Nah, untuk rusuknya ada yang tahu? Rusuk itu perpotongan dua sisi. Ada yang tahu berapa buah jumlah rusuk dari kubus? Nah, di belakang silakan. 12, Pak. Betul, 12. Kubus memiliki 12 rusuk. Nah, untuk sisinya, mari kita hitung. Kalau untuk sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari kubus memiliki 6 sisi. Nah, selanjutnya itu berapakah diagonal ruang dari kubus tersebut? Ada yang bisa? Seperti yang kita ketahui definisinya itu diagonal ruang garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan, tidak sebidang. Nah, berapa diagonal ruangnya? Ada yang bisa? Udah, Pak. Yang di belakang? 4, Pak. Ya, betul sekali. Ada 4 diagonal ruangnya, yaitu dari titik D ke F, diagonal bidangnya dari D, F, apalagi? CD, Pak. Ya, CE, CE. Nah, apalagi? AB, Pak. HB. Terakhir? GA, Pak. GA. Nah, itu dia. Ada 4 diagonal ruang dari kubus tersebut. Nah, selanjutnya untuk diagonal bidangnya atau bisa juga disebut dengan diagonal sisi. Berapa dari diagonal sisi? Ada yang bisa? Udah, Pak. Nah, yang depan lagi. 12, Pak. Ya, betul. Ada 12. Coba sebutkan yang mana saja diagonal bidang tersisi dari kubus tersebut. Yang pertama, AC, Pak. AC. Lalu DB, Pak. DB. Lalu DG, Pak. DG. HF, Pak. HF. Benar sekali. Nah, mungkin Bapak teruskan. CF. BG. HA. DE. DG. HC. AF. BE. Nah, itulah bidang diagonal sisi dari kubus tersebut. Ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang terakhir itu berapa bidang diagonal dari kubus tersebut? Ada yang tahu? Nah, cewek? 6, Pak. Betul. Ada 6 bidang diagonal. Coba sebutkan apa saja bidang diagonalnya tersebut. Nah, yang pertama. ABHG, Pak. Nah, betul. Yang pertama itu A, AB kepada HG. Nah, lalu DCGF, Pak. DC, EF. DHFB, Pak. Nah, DH, FB. Nah, apa lagi? Nah, ini lagi. AE, CG. Nah, udah ada 4. Kita mempunyai 6 bidang diagonal. Nah, apalagi? Coba pikirkan. GCAE, Pak. Nah, betul. GC, AE. Nah, apalagi terakhir? CGAE, Pak. Nah, betul. CG, AE. Nah, itu dia 6 bidang diagonal yang dimiliki oleh kubus. Nah, selanjutnya itu ada balok.
Nah, sebelumnya Bapak sudah memberikan instruksi bahwa hari ini harus membawa properti yang menyerupai balok menurut Ananda semua. Nah, bisa Bapak lihat apa yang Ananda semua bawa? Ada, Pak. Nah, coba Bapak lihat. Nah, ini benar sekali. Ini sudah menyerupai balok. Nah, seperti yang kita ketahui, balok itu mempunyai 6 buah sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2 sisinya itu persegi. Nah, sedangkan 4 sisinya itu persegi panjang yang kongruen. Nah, ini siapa tadi? Oh, Ananda. Nah, ini sudah betul. Ini sudah menyerupai balok. Ada lagi? Ada, Pak. Coba Pak lihat. Nah, kalau ini belum menyerupai dari balok karena sesuai dengan definisi balok ini mendekati tapi belum mencukupi. Nah, sesuai definisinya ini memang memiliki 2 sisi dan 4 buah sisi lagi, tapi 4 buah sisinya ini tidak kongruen. Nah, yang ini pun tidak berbentuk persegi. Nah, mungkin dari teman Anda yang ini, yang membawa ini, nah ini lebih kepada baloknya tersebut. Ada lagi yang membawa? Nah, Dapat. coba Pak lihat yang di belakang. Nah, ini bisa juga. Nah, ini juga dikatakan balok. Nah, inilah. Nah, ini dia yang disebut dengan balok. Masih ada yang membawa? Tidak, Pak. Ada, berarti cuma 3 orang yang membawa balok pada hari ini medianya. Baik. Nah, ini tempat tisu Bapak. Nah, tempat tisu Bapak ini, nah ini juga merupakan sebuah balok mempunyai 2 sisi persegi dan 4 sisi kongruen persegi panjang. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan balok kita. Nah, kita hapus dulu. Nah, ini dia balok. Nah, siapa yang tahu berapa titik sudut dari balok tersebut? Ada yang bisa? Nah, di belakang? 8, Ya, Pak. betul. Memiliki 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang itu berapa rusuk dari balok tersebut? Nah, pinjam Bapak medianya. Nah, berapa rusuk dari balok tersebut? Ada yang bisa? Ada, Pak. Ya, coba. 12, Ya, Pak. betul sekali, ada 12 rusuk. Mana dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk sisinya, siapa yang tahu ada berapa sisi? Ya, silakan membakar. Ya, Nampak. ada 6 sisi. Nah, ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 sisi yang kongruen dan 2 persegi. Selanjutnya itu siapa yang tahu berapa diagonal ruang dari balok tersebut? Yang di belakang? 4, ya, Pak. nah, ada 4 diagonal ruangnya. Nah, ini dia. Ada AG, EC, DF, GA. Nah, itu dia diagonal ruangnya. Selanjutnya, berapa diagonal bidang atau diagonal sisi yang dimiliki oleh balok tersebut? Ada yang bisa? Ya, di belakang. 12, Pak. Nah, ada 12. Nah, kenapa yang di belakang terus yang berbicara? Yang di depan Bapak tidak mau itu mengutarakan pendapatnya. Tidak apa-apa salah. Bapak tidak akan menyalahkan siapa yang salah. Kita sama-sama belajar. Kalau salah kita perbaiki. Nah, di sini untuk diagonal bidang sisi kita memiliki 12. Nah, ini dia. 1, 2, yang di belakang 3, 4, ini lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yang terakhir itu berapa bidang diagonal yang dimiliki oleh balok tersebut. Nah, Bapak mau jawaban dari yang di depan. Ada yang bisa? 1, 2, 3. Saya, Pak. Di depan silakan. Ya, 6, tadi Pak. ada 6 bidang diagonal. Nah, itu kan bisa. Kalau kita mau mencoba, kita pasti bisa. Kalau salah pun Bapak tidak akan menyalahkan Anda. Ada 6 bidang diagonal. Nah, dari sini ke sini ini
di sini dan sini. Nah, dari siapa yang membawa medianya, nah bisa dipraktekkan dari sudut sini ke sudut sini. Dia bidang diagonal itu memotong ruangnya membagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, itu yang dikatakan nanti bidang diagonal. Nah, sampai Jam sejauh ini pelajaran kita sudah bahas keempat terkait diulangi. kubus dan Jam balok. pelajaran keempat. Berhubung waktu kita sudah habis, nah mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan pelajari lebih lanjut terkait ruang terkait bangun ruang tersebut. Nah, masih ada 5 poin yang akan kita bahas sebenarnya. Karena ada 7 dari bangun ruang. Di sini kita baru bisa membahas 2-nya karena waktu kita sudah habis. Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.